Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini, di bulan Mei ini kita ada dalam bulan family and relationship. Saudara, kita banyak bicara soal hubungan, soal keluarga dan semuanya. Ya, kalau saya tanya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pasti angkat tangan. Ya, siapa yang ingin bahwa keluarga kita betul-betul seperti surga di dunia ini? Angkat tangan Saudara. Wah, semuanya pasti percaya. Enggak ada satupun di tempat ini yang kepingin keluarganya seperti neraka di dunia ini, betul? Ya kan Saudara? Ya, dan kita juga tidak punya cita-cita untuk kita masuk ke neraka suatu saat nanti kan. Kita maunya masuk ke surga dan kita ingin mencicipi surga itu selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya dua minggu ini Tuhan kasih pengalaman untuk saya ada di dua tempat di pemakaman, melayani pemakaman maksudnya Saudara ya. Melayani pemakaman dan bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dan bertemu dengan semua yang kalau kita tahu ya suasana pemakaman semuanya Saudara semakin membuat saya berpikir bahwa hidup ini begitu rapuh dan hidup ini cuma sementara. Amin. Ya, Bapak Ibu. Hidup ini rapuh. Hidup ini cuma sementara. Ya. Dan kalau kita sadar bahwa hidup kita ini rapuh, hidup kita ini sementara, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil pulang ke surga kalau Yesus belum datang kedua kali tentunya, Saudara. Ya, maka kita harus gunakan setiap waktu di dalam hidup ini, setiap menit dalam hidup ini untuk kita betul-betul hidup untuk Tuhan, termasuk di dalam keluarga kita. Amin. Ya, termasuk di dalam keluarga kita. Kita harus gunakan setiap waktu yang ada karena kita tidak pernah tahu. Berbicara dengan suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, ya menyampaikan duka cita, Saudara. Ya, selalu perkataannya semuanya sama. Ya, bahwa apa? Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Ya, selama Tuhan masih kasih kesempatan, mari kita gunakan waktu kita dengan suami atau istri kita membangun sebuah hubungan yang bukan hubungan yang semu, tapi hubungan yang real. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, banyak anak muda ya yang masih berpacaran atau belum berpacaran pengen punya pacar dan membayangkan kehidupan itu begitu indahnya dilalui bersama dan happily after gitu ya Saudara ya, kayak di film. Ya, itu bayangan anak muda yang belum berpengalaman, Saudara. Ya, karena memang mereka belum menikah. Ya, itu bayangan-bayangan yang semu semacam itu. Ya, bahwa hidup ini seperti Cinderella begitu loh ya, sampai selama-lamanya happy dan semuanya. Tapi fakta, apalagi kalau Bapak Ibu sudah menikah cukup lama, ya fakta membuktikan bahwa untuk menjadi surga di dunia itu adalah sebuah perjuangan dan itu tidak mudah. Amin. Ya, menjadi surga di dunia ini perlu usaha, itu ada banyak tantangan, ada banyak usaha, hard works yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Oleh karena itu kita harus terus mengusahakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari untuk kita terus di dalam kasih karunia Allah, untuk kita terus membangun yang namanya surga di bumi ini. Keluargaku adalah surgaku, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan saya temukan hari ini adalah untuk kita di dalam hubungan keluarga, khususnya di dalam hubungan suami istri, itu selalu akan ada yang namanya konflik, cekcok. Ya kan? Ada yang namanya argumentasi. Betul Saudara? Ya. Jadi karena apa? Karena dua-duanya berbeda tentu, dengan jenis kelamin berbeda, dengan latar belakang berbeda, semuanya berbeda. Pemikiran berbeda, semuanya berbeda Saudara. Ya. Ada orang punya angan-angan bahwa ketika memasuki usia 50 tahun, usia pernikahan emas, ya. Ada yang berpikir bahwa setelah masuk usia 25 tahun pernikahan perak, Saudara ya kan? Yang perunggu berapa tahun ya? Itu yang saya belum pernah dengar Saudara. Ya. Bahwa setelah masuk 25 tahun pernikahan, setelah masuk 50 tahun pernikahan, maka semuanya akan jadi indah, semuanya akan jadi smooth, ya kan? Semuanya akan jadi fine saja dan semuanya akan jadi begitu indahnya. Buktinya tidak tuh Saudara. Ya, buktinya tidak. Buktinya ada orang yang setelah usia 50 tahun pernikahan lebih kemudian bercerai. Enggak satu dua, banyak.
Buktinya banyak orang yang setelah melewati masa pernikahan 25 tahun berjalan dan kemudian masuk lebih daripada 25 tahun. Eskalasi konfliknya nggak tambah mereda itu, eskalasi konfliknya tambah meninggi terus tuh. Ya kan? Tambah tidak ada penyelesaian saudara. Ya kan? Piring terbang masih terjadi hampir tiap hari mungkin. Itu terjadi loh saudara. Ya kan? Terjadi. Lalu di manakah surga di dunia ini? Lalu di manakah surga di keluarga kita? Kalau bahkan pada usia yang sudah masuk masa usia yang cukup matang, cukup senior, setiap hari masih diwarnai dengan piring terbang atau gelas terbang, saudara. Dan situasi-situasi seperti itu adalah situasi-situasi yang real, yang mungkin saya percaya mungkin di tempat ini tidaklah se-ekstrim itu, saudara. Tapi kita tahu bahwa di luar sana mungkin anggota-anggota CG kita mengalami problem, mengalami pergumulan yang sama. Kita pun saya percaya, semua kita termasuk saya mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Ya, kenapa? Karena setiap manusia, setiap kita punya karakter yang berbeda. Ya, setiap kita punya latar belakang yang berbeda, saudara. Dan Alkitab pun tidak menceritakan kepada kita, Alkitab pun tidak berkata kepada kita bahwa hidup dan pernikahan itu semuanya smooth-smooth aja. No. Perhatikan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, perhatikan hubungan pernikahan tokoh-tokoh Alkitab tidak mulus semuanya. Halo? Hubungan pernikahan, hubungan suami istri, ya, relasi suami dan istri, tokoh-tokoh Alkitab hampir semuanya tidak mulus, saudara. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Manusia itu tidak ada yang sempurna itu cuma Tuhan. Amin. Tapi kita harus selalu berkaca kepada yang sempurna itu. Kepada yang paling sempurna, pribadi yang tersempurna itu. Setiap saat, setiap waktu. Apa yang Alkitab ceritakan tentang Abraham dan Sarah, itu drama betul. Ya, ini dua pribadi yang kutub selatan dan kutub utara, saudara. Ya, yang satu punya pemikiran sendiri, satu punya pemikiran sendiri, satu punya jalannya sendiri, satu punya keputusannya sendiri. Itu bapak orang beriman loh. Itu bapak orang beriman. Tapi hubungan di dalam keluarga, hubungan pernikahannya ternyata seperti itu. Dan Alkitab menceritakan jujur kepada kita untuk memberikan kita sebuah contoh. Memberikan kita cermin bahwa itu adalah hal yang tidak mudah, saudara. Lebih mudah untuk meraih 1000 jemaat bagi Kristus. Lebih mudah untuk kita meraih 1000 pelayan Tuhan bagi Kristus. Lebih mudah untuk kita menggapai 1000 song leader, melahirkan 1000 song leader bagi Kristus. Saudara, gampang. Percaya saya, gampang saudara. Tapi jauh lebih sulit untuk kita betul-betul menjadikan keluarga kita sorga di dunia. Itu butuh seumur hidup. Bahkan mungkin sampai kita, kalau kita diizinkan mati pun, kita menghadap Tuhan pun, belum tentu pada titik terakhir itu sudah kesampaian. Belum tentu saudara. Maka dari itu gak ada yang sempurna di dunia ini. Kita itu nanti disempurnakan semua ketika kita sudah ada di sana. Di langit baru, bumi baru. Amin. Kapan-kapan saya pengen ngomong ini. Ini bagus sekali. Ya, langit baru, bumi baru saudara. Ya, orang Kristen gak pernah ngomong ini soalnya. Ya, oke. Saudara, lihat apa yang Abraham alami. Coba kita lihat ya, bagaimana Alkitab menceritakan bahkan Abraham pun ya bukan hanya cekcok dengan Sarah, Abraham pun cekcok dengan Tuhan. Bayangkan saudara, Abraham tuh argumentasi loh dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat sama-sama Kejadian 18. Sebagai contoh buat kita, Kejadian pasal 18 ayat ke-22. Di sini dibuktikan bahwa Bapak Ibu yang namanya argumentasi itu bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Alkitab kita. Halo. Ya. Ternyata Alkitab menceritakan kepada kita semua sisi-sisi kemanusiaan yang real apa adanya. Bahkan Abraham pun berkonflik, Abraham pun berani loh argumentasi dengan Tuhan. Bayangkan saudara, enggak sopan loh saudara sebetulnya Abraham itu. Argumentasinya itu argumentasi yang sangat keras. Tapi Tuhan menghargai Abraham. Tuhan menghargai. Nah tapi nanti kita mau belajar bagaimana kita bisa membangun khususnya dalam hubungan keluarga suami istri. Kita belajar untuk berargumentasi secara sehat. Untuk kita belajar berargumentasi secara alkitabiah. Amin saudara. Ya, supaya apa?
Supaya ketika kita ada dalam situasi seperti itu, kita tahu apa yang harus kita pegang. Ya, kenapa saudara? Itu pasti akan selalu seperti itu. Kita bisa berargumentasi dengan hal yang paling kecil. Uang tol aja bisa argumen. Halo? Betul. Ya, masalah uang tol aja bisa argumentasi. Ya saudara ya, apalagi dalam masalah yang lain. Ya kan? Masalah GPS saja. Ya, itu bisa argumentasi. Yang satu nggak mau pakai GPS, yang satu maunya pakai Google Google, ya Waze atau itu bisa argumentasi loh saudara. Ya kan? Hal kecil semacam itu. Kenapa? Karena memang kita ini berbeda satu dengan yang lainnya ya. Kejadian 18, kalau ini bicara soal Sodom. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Judulnya sih enak, doa syafaat saudara. Ya, kenapa? Karena itu sudah dihaluskan itu bahasanya ya. Supaya di telinga kita orang Indonesia itu sudah halus gitu loh. Tapi kalau ayat pasal ini Tuhan, dia ngomong sama Tuhan. Ya kan? Argumentasi, tawar-menawar sama Tuhan. Kalau ada 50 orang, gimana? Aku tidak akan memusnahkan Sodom. Sudah, oke 40. Ya kan? Enggak kalau 40. Sekali lagi Tuhan, 30. Ya, sekali-kali tidak. Saudara, ada banyak perkataan-perkataan Abraham di sini. Sebetulnya ini adalah perkataan argumentatif. Argumentasi. Dia mendebat Tuhan. Berargumen dengan Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan. Dan tawar-menawarnya itu dengan sebuah aura yang sangat keras saudara. Ya. Perhatikan saudara, ya. Ayat yang ke 23, perhatikan saudara ya, ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar itu ada di dalamnya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Ini halus kan bahasanya saudara. Kita tidak merasakan feel-nya kan. Ya, tapi kalau kita selidiki lebih dalam, ya, Abraham tuh kira-kira ngomong seperti ini, amit-amit ya Tuhan, jangan sampai kau lakukan itu, nunjuk-nunjuk begini saudara. Argumentasi, tapi Tuhan menghargai argumentasi Abraham. Tuhan menghargai Abraham saudara. Tuhan bahkan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Kok bisa? Saya ngomong begini bukan lalu Bapak Ibu lalu menunjuk-nunjuk Tuhan, bukan loh ya. Saya cuma menunjukkan ini, lalu nanti bagaimana kita hari ini kita bisa lakukan, bagaimana kita bisa belajar untuk berargumentasi dengan baik. Kenapa? Karena ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Betul saudara? Tidak akan. Ya kalau saya tanya kepada saudara, apakah Bapak Ibu pernah konflik, pernah argumentasi? Oh enggak Pak, kita baik-baik saja. Kita ini betul-betul pasangan ideal ya, pasangan ideal abad ini atau di era ini saudara, di dunia ini. Nonsens, maaf omong saudara, ya enggak ada yang seperti itu. Tidak ada. Ya, oleh karena itu kita harus betul-betul diperlengkapi supaya bagaimana kita bisa belajar berargumentasi dengan baik. Yang Alkitabiah itu bagaimana? Amin Bapak Ibu. Ya, lalu siapa lagi? Yakub saudara. Yakub, Kejadian 32. Kejadian 32. Yakub pun, keturunan Abraham pun berargumentasi dengan Allah. Kejadian pasal 32, ketika Yakub bertemu Tuhan di sungai Yabok. Ya, lihat pasal 32 ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bayangkan saudara. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara bahkan ini lebih lagi, bukan cuma berargumentasi, tapi sudah bergulat saudara. Ya, Yakub bergulat dengan orang itu. Yang dia tidak tahu bahwa itu adalah teofani dari Allah. Dia tidak tahu pada awalnya. Dia bergulat, dia berargumen, bukan cuma berargumen betul-betul fisik saudara. Sudah main fisik gitu.
Jadi jangan heran kalau di sana itu selalu perang terus. Ya, karena ya begitulah kulturnya. Ya. Nah saudara, ini yang terjadi. Tapi Tuhan yang diajak gelut sama Yakub itu kemudian menamai Yakub apa? Dikasih hadiah tuh. Namanya diubah tuh dari Yakub yang pencuri itu, saudara, menjadi apa? Israel. Kamu bukan lagi Yakub. Nantang lagi, kamu tidak akan kulepas sebelum kamu kasih aku hadiah, berkat. Ya kan? Ini kan kurang ajar saudara, betul nggak? Kasih aku berkat dulu, baru kamu tak lepas. Ya, Tuhan tuh penuh kasih karunia saudara. Ya kan? Apakah Tuhan tidak bisa menang? Oh bisa, tinggal telak kan sudah Yakub pasti mati, betul nggak? Tapi dia melepaskan berkat buat Yakub. Karena engkau, Yakub sekarang namamu diubah jadi Israel. Dari pencuri menjadi pangeran Allah. Waduh saudara, itu naik derajat, naik harga. Ya kan? Naik kastanya berapa itu saudara? Dari pencuri menjadi pangeran Allah. Israel, pangeran Allah. Tuhan menghargai itu. Amsal 31, coba kita lihat lagi. Amsal 31. Hari ini Mother's Day International. Kalau Indonesia 22 Desember. Amsal 31 adalah puji-pujian tentang istri yang cakap. Tapi sebetulnya saudara, isi dari puji-pujian Amsal untuk istri yang cakap ini adalah penuh dengan ide tentang seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang menjadi kompatriot bagi suaminya. Karena isi dari Amsal ini, kalau kita baca kelihatannya bagus ya saudara, ayat 10 ya. Ya memang bagus. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Semua kata-kata yang indah ini dibalut dengan sebuah ide. Ya bahwa seorang wanita dalam pandangan Alkitab itu diciptakan sebagai the woman of valor. Woman of valor. Wanita yang perkasa. Wanita yang perkasa, apa maksudnya? Saudara, wanita yang perkasa itu maksudnya wanita yang bisa menjadi kompatriot. Ya, bagi suaminya, yang beroposisi dengan suaminya karena berbeda. Bahkan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk Adam itu, Tuhan sudah desain untuk selalu menjadi kompatriot yang selevel, yang sepadan, yang bisa beroposisi dengan suaminya. Artinya apa? Saling melengkapi. Kenapa diambil dari tulang rusuk? Bukan karena memang selevel, equality. Betul? Bukan dari tulang yang di bawah sini saudara, sehingga bisa diinjak-injak. Tapi dari tulang rusuk yang artinya equal. Alkitab mengajarkan kita bahwa wanita itu equal. Equality, ada kesetaraan, ada keseimbangan. Bahkan diciptakan untuk beroposisi dengan suaminya. Untuk menjadi kompatriot bagi suaminya. Itulah mengapa saudara, di dalam keluarga, dalam pernikahan, suami dan istri, ya wanita dan pria menikah, itu akan selalu terjadi yang namanya dinamika di sana. Saling berkompatriot satu dengan yang lainnya. Amin. Itu Alkitab. Tapi perjanjian baru, Tuhan Yesus kasih kita rule bagaimana hubungan suami istri seharusnya. Karena keduanya akan selalu berkompatriot satu dengan yang lainnya. Keduanya akan selalu beroposisi satu dengan yang lainnya. Kalau tidak diatur, kalau tidak diberikan guidelines, rambu-rambu oleh Alkitab, sudah pasti tidak ada satu pernikahan pun yang akan langgeng di dunia ini. Halo? Sudah pasti salah satu akan pasti merasa lebih baik, lebih masih menang sendiri, pasti hancur semuanya. Betul nggak saudara? Itulah kenapa kita perlu firman Allah untuk menaungi kita. Untuk apa? Memberikan terang bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya, saudara. Mari kita lihat sebentar dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Paulus berbicara tentang hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Karena kita bukan anak-anak gelap. Kalau anak-anak gelap,
halalkan segala cara. Anak-anak gelap, halalkan segala cara. Apapun dihalalkan. Ya. Pokoknya yang dia mau harus terjadi. Tapi dia bicara soal anak-anak terang. Bahwa suami istri adalah juga anak-anak Yesus yang terang. Amin. Maka segala sesuatu harus ada di dalam terang. Efesus 5 ayat yang ke-22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dikatakan apa saudara? Ayat 22, hai istri apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena dia paham, karena dia tahu saudara. Bahwa ketika diciptakan selalu akan oposisi. Selalu akan oposisi. Istri akan selalu oposisi suaminya. Demikian pula sebaliknya. Suami akan selalu oposisi dengan istrinya. Pasti. Pasti. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita masing-masing melihat pernikahan kita, dan saudara mungkin berpikir, kenapa ya aku konflik-konflik begini? Itu sudah naturnya seperti itu. Halo? Itu sudah naturnya. Itu sudah naturnya saudara. Ya. Opa oma saya yang sudah panggil Tuhan, saudara, bahkan di usia 70 tahun ke atas pun, 75 tahun ke atas pun, masih bisa tengkar, bayangkan saudara. 75 loh, ya masih bisa konflik. Kalau konflik itu, ya karena memang ya lain ya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kan saudara ya, hidup di dalam komunitas, karakter kita dibentuk, tentu tensinya akan sedikit berbeda. Oke, ini 75 tahun loh saudara. Ya kan, kalau marah itu loh, itu UFO-nya terbang masihan. Bayangkan saudara. Bayangkan. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena Paulus tahu bahwa masing-masing akan oposisi. Masing-masing akan saling fight. Menjadi saling berkompatriot satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kenapa dia kasih rule. Hai istri apa saudara? Tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Semua hubungan-hubungan, term-term dalam Alkitab, ya, event-event atau apapun juga di dalam Alkitab itu selalu digambarkan di dalam hubungan suami istri, hubungan keluarga, saudara. Ya, indahnya itu di sana. Bahkan nanti kalau kita belajar soal akhir zaman pun kedatangan Yesus dan semuanya itu selalu digambarkan dalam contoh-contoh tentang hubungan kasih antara suami dan istri. Yesus itu adalah mempelai pria, gereja itu adalah mempelai wanita. Maka dari itu sebetulnya hidup berkeluarga adalah gladi resik. Hidup suami istri itu gladi resik sebelum kita nanti sampai di yang tadi saya ngomong, langit baru, bumi baru. Hidup kita berkeluarga di dunia ini, di bumi ini, di bumi kita ini adalah rehearsal atau gladi resik. Latihan dulu sebelum nanti kita semuanya masuk di langit baru, bumi baru. Halo? Jadi rugi banget kalau selama kita dalam waktu latihan ini, gladi resik, rehearsal ini saudara, kita tidak betul-betul hidup membangun keluarga kita dengan betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Rugi betul kalau kita dalam hidup bersama seperti ini, keluarga kita malah hancur-hancuran. Berarti kita nggak lulus nanti. Halo? Hidup ini adalah latihan. Hidup di dunia ini latihan sebetulnya. Untuk apa yang akan sempurna nanti. Di langit baru, bumi baru, di depan nanti. Halo? Oleh karena itu Paulus ngomong, hai suami, belajarlah tunduk kepada, hai istri, belajarlah tunduk kepada suamimu. Belajarlah tunduk kepada suamimu. Ini sebetulnya yang Paulus tekankan Bapak Ibu. Belajar itu artinya apa? Ya belajar, betul? Ya diusahakan. Orang belajar sekali bisa lulus langsung? Enggak. Ya kan, harus terus belajar. Belajar sepeda pasti jatuh, betul enggak? Belajar sepeda pasti jatuh? Pasti jatuh. Tapi lama-lama bisa.
Bapak Ibu, yang Paulus maksudkan adalah, hai istri, belajarlah tunduk kepada suamimu. Aku tahu memang berat karena saling berkompatriot, saling oposisi, tapi belajarlah tunduk kepada suamimu karena ini latihanmu. Ini latihan kita bersama sebelum nanti masuk ke era kekekalan nanti. Belajarlah, belajar. Tidak mudah tapi belajar. Belajarlah dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Kenapa harus belajar? Karena lihatlah ini, suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu belajarlah. Karena jemaat pun harus tunduk kepada Kristus, kepala gereja. Bukankah kau mengasihi Kristus? Kalau kau mengasihi Kristus, maka kau harus belajar untuk tunduk kepada suamimu. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita terus belajar, karena tidak ada seorang pun dari kita yang lulus. Belum lulus maksudnya, tapi pasti lulus. Amin Saudara, asal kita mau terus apa? Belajar. Ayo kita belajar sama-sama. Ya, suami jangan senang dulu, nanti tiba giliran Anda. Ini istri dulu. Kenapa istri dulu? Kenapa istri dulu? Kenapa Paulus ini salah ini? Seharusnya ngomong suami dulu dong. Ya kan? Suami dulu baru istri. Kan suami kepala, kenapa yang disinggung istri dulu? Saudara, Alkitab gak pernah salah susun. Kenapa istri dulu? Ayo. Ini bukan tafsiran loh, ini bisa lihat konsep Alkitab tuh begitu jelas kalau dibuka saudara. Kenapa istri dulu? Tadi saya sudah ngomong jawabannya. Karena istri itu, wanita, diciptakan sebagai the woman of valor. Wanita lebih kuat daripada pria. Bukan fisik. Oleh karena itu pria gak boleh main fisik kan? Ya. Wanita itu secara mental jauh lebih kuat daripada pria. Halo saudara. Itulah kenapa wanita itu penolong, penopang. Saya mau tanya yang ditolong sama yang penolong lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Penolong. Karena wanita memang didesain seperti itu. Secara mental lebih kuat daripada pria. Oleh karena itu ketika suami Anda datang, pulang kerja, sore, ya kan saudara? Sudah hancur-hancuran, betul nggak saudara? Ya kan? Sudah kena ini dan itu di luar, di tempat kerja, ya kan? Sudah dimarahi, sudah dimarahi orang, dimarahi klien, dimarahi buyer, dimarahi semua orang. Oke, ketika seluruh dunia sudah marahi dia, perutnya lapar. Oke, pulang rumah, nggak ada yang nyambut cuma dogi-dogi aja saudara ya kan? Yang nyambut doginya gitu. Lalu ketika dia duduk di sofa, kemudian ibu-ibu, ya kan, tambah marahi dia lagi, ya kan, nggak dikasih makan dulu tambah marah, hancur sudah. Mentalnya tambah drop. Halo? Itu loh saudara, ya kan? Kalau suami Anda seperti itu, ya jangan langsung dimarahi. Ya, telepon GrabFood dulu saudara, secepatnya. Oke, sikat dulu perutnya, isi dulu perutnya. Amin. Amin saudara, yang ngomong amin ini pengalaman ini ya. Penuhkan dulu perutnya, oke? Penuhkan dulu perutnya. Nah. Ini khotbah loh ini khotbah loh kok ditanggap ya. Kalau perut sudah penuh, nah itu saudara, ya kan, sudah seger lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini fakta yang harus kita sadari hari ini. Oleh karena itu pria harus belajar untuk memahami ini. Harus belajar menerima fakta ini. Mau bagaimanapun juga, sekalipun istri Anda mungkin kurus kecil, tapi mentalnya jauh lebih perkasa daripada Anda. Memang itu sudah didesain seperti itu. Pria lebih kuat apa? Fisiknya. Maka dari itu Alkitab ngomong nanti, kasih kan? Kita baca, lanjut. Oke, ayat yang ke-28 langsung ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh merawatinya
Sama seperti Kristus terhadap jemaat, dikasih pengertian. Kristus itu merawat jemaatnya. Suami, rawat istri. Artinya apa? Jangan main kasar, jangan main fisik. Main fisik. Aku pokoknya selesai. Loh iya kamu selesai. Tapi sakit hati itu begitu saudara main fisik. Lukanya dibawa seumur hidup saudara. Halo? Ya tadi saya cerita sedikit ya, opa oma saya itu. Kenapa 75 tahun masih piring terbang terus? Ya itu tadi, luka dibawa sampai tua, enggak selesai-selesai. Karena dari muda enggak pernah aktif di gereja, enggak pernah aktif di CG, enggak pernah dibilangi, enggak pernah ada komunitas yang baik dan sehat untuk diberitahu firman Allah. Enggak pernah diajar firman yang benar. Jadinya ya begitu, halo? Bersyukur hari ini Bapak Ibu kalau ada di dalam komunitas yang benar, diajar firman Tuhan dengan benar. Amin saudara. Yang ngajar ini bukan yang tersempurna, enggak ada yang sempurna, yang ngajar juga masih terus belajar. Tapi Alkitab kita adalah otoritas tertinggi dalam segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu mari kita belajar sama-sama. Suami belajar, istri belajar. Kenapa? Inilah tempat latihan kita, bumi ini tempat latihan kita. Nanti masuk ke kekekalan. Amin saudara. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Mari kita belajar terus, belajar terus, belajar terus. Belajar terus. Percaya saya saudara, tidak penting. Sudah berapa tahun pernikahan? 17 tahun. Enggak ada apa-apanya. Om sudah 30 tahun pernikahan. Enggak penting begitu-begitu. Oke. Layak untuk 30 tahun puji Tuhan. Ya, kita doakan terus supaya terus sampai selama-lamanya. Selama mungkin usia pernikahan. Tapi percayalah saya saudara, kedewasaan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh usianya. Usia penting, yes. Tapi kalau sudah 30 tahun pernikahan tidak pernah belajar, tidak pernah ya eskalasi konfliknya tambah meningkat terus, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Mari kita terus belajar. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu ada 4 hal poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Saudara bisa lihat di depan. Yang pertama, kita harus belajar melihat bahwa yang namanya argumentasi itu hal yang biasa. Oke? Alkitab tidak mengharamkan argumentasi. Lihat di sini saudara ya. Alkitab tidak mengharamkan argumentasi. Tetapi ketika kita berargumen harus ada substansinya. Isinya, kontennya. Bukan serang pribadi ya Bapak Ibu. Ini yang sering kali ini. Ini yang sering kali. Kenapa Alkitab ngomong hai istri? Untuk kepada suamimu, hai suami, belajar kasih istrimu. Karena kenapa? Karena seringkali ketika kita berkonflik, seringkali tidak kepada substansi, tetapi kepada nyerangnya ke pribadi. Halo? Betul enggak? Ya, kamu dulu, dulu diungkit kan. Kamu dulu, kok sudah dulu Adam dan Hawa ikut salah saudara, betul enggak? Ya, kamu dulu begini ya, aku juga begitu karena apa ya? Kita bisa langsung salahkan semuanya orang, Adam dan Hawa terakhir kita salahkan. Kalau Adam dan Hawa enggak jatuh ke dalam dosa, enggak mungkin kita begini. Selesai saudara perkara, betul enggak? Saudara, seringkali kita tidak berkomunikasi dan tidak konflik dengan sehat. Mari kita belajar konflik dengan sehat. Belajar konflik dengan sehat. Halo? Ya, latihan kok, enggak apa-apa kan? Saudara mungkin kaget, ini gereja ngajari konflik. It's okay, konflik dengan sehat. Ini tempat latihan kita. Sebelum kita masuk langit baru, bumi baru nanti. Bukan kepada pribadi, tapi kepada substansi. Amin. Substansinya. Ya Bapak Ibu, kalau wanita serang pria, itu akan melanggar egonya. Betul saudara? Pria itu kan punya ego ya. Istri serang suami, egonya langsung tercoreng. Wah saudara, kalau ego sudah tercoreng ini susah nih. Oke? Suami serang istri, perasaannya terluka. Betul? Ya, yang satu egonya terluka, yang satu perasaannya terluka. Pertanyaannya, apakah kita mau terus saling melukai satu dengan yang lainnya? Mau sampai kapan kita mau belajar dewasa? Kalau kita sudah saling melukai, terus apa? Mau bangga-banggaan? Ya enggak loh, sama-sama hancur. Betul enggak saudara? Ya sama-sama rugi, sama-sama hancur. Mari kita belajar.
Kalau berkonflik masuk kepada substansi, bukan untuk serang pribadi. Oke, selanjutnya yang harus kita ingat yang ketiga, dan saya selesai yang keempat ya. Orang yang matang akan banyak berpikir, lambat berbicara dalam sebuah argumentasi. Jangan gaspol, remblong saudara kalau lagi argumentasi itu. Kalau sedang konflik hati-hati, remnya itu dijaga, jangan gasnya dipol saudara. Kalau gas dipol, remnya blong, hancur sudah semua. Jangan sampai kita menyesali apa yang telah kita keluarkan dari lidah bibir ini. Jangan sampai saudara menyesali apa yang telah engkau ucapkan. Kemarin saya sedikit lihat ada berita, ya saudara ya. 10 perkataan yang membuat Princess Diana, Lady Di saudara, ya, terluka dan akhirnya bercerai dengan Prince Charles. 10 perkataan, 10 kalimat maksudnya saudara. Waduh, ya, ternyata diingat-ingat loh 10 kalimat itu dicatat sampai masuk ke berita saudara. 10 kalimat yang membuat Lady Di akhirnya memutuskan bercerai dari Pangeran Charles. Ayo kalau mikir, ratu, calon ratu Inggris kok bisa bercerai? Tidak ada hubungan kalau sudah seperti itu. Amin? Tidak ada hubungan saudara. Yang terbaru, Melinda Gates bercerai setelah 27 tahun menikah dari Bill Gates. Macam-macam sih alasannya. Tidak ada jaminan saudara. Kalau hati sudah terluka, kalau ego sudah terkoyak, jadi puisi sebentar lagi ini. Oke? Mari kita belajar. Lalu bagaimana? Kalau berbicara harus pada proporsi yang tepat. Remnya dijaga. Kata Pak Jokowi, rem sama gasnya dijaga, keseimbangannya. Sama. Kalau dalam konflik harus seperti itu. Bapak Ibu, saya rindu, kami semua rindu untuk melihat keluarga kita betul-betul jadi surga di dunia. Tapi itu butuh usaha. Itu tidak bisa jadi dengan sendirinya. Butuh kemampuan kita untuk mengelola konflik sesuai dengan terang dari firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mari kita betul-betul menjadi keluarga Kristen yang terfokus, yang melihat kepada Kristus yang sempurna itu. Detik Anda tidak kuat, datang kepada Kristus yang sempurna itu. Karena dia yang paling sempurna. Suamimu tidak sempurna, istrimu tidak sempurna. Kristus yang sempurna. Amin saudara. Datang selalu kepada Kristus yang sempurna itu. Saya percaya kalau kita mau melakukan ini sungguh-sungguh. Kalau kita ngerti bagaimana kita berargumentasi dengan baik, dengan sehat. Dan kita terus latihan, terus latihan, terus latihan, terus latihan. Saya percaya kita akan jadi keluarga-keluarga yang sukses dan berhasil. Amin saudara. Amin. Mari kita lakukan ini sama-sama. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini lagi ya. Keluargaku adalah surgaku. Kita tidak sempurna. Pasangan kita tidak sempurna. Keluarga kita tidak sempurna. Biarlah di dalam ketidaksempurnaan ini. Kita bisa ngomong, Tuhan kami memang tidak sempurna. Tapi beautifully imperfect. Tidak sempurna tapi indah. Kenapa? Karena kita lihat Tuhan, kita pegang tangan Tuhan. Kita mau keluarga kita jadi surga kita di dunia ini, saudara. Haleluya.